Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Salam hormat dan kasih sayang kami bagi setiap kita dimanapun Anda berada. Hari ini kami mau membawa kabar baik, kabar damai, berita sukacita, berita selamat. Saudara-saudaraku, misteri ilahi yang tersingkap. Sekalian orang telah paham rahasia di balik kehidupan yang penuh misteri ini. Mereka meniti jalan Kristus menuju hidup kekal, konsisten menjaga hidup kudus sebagai hal yang mutlak. Saudara-saudaraku, namun sebagian orang sama sekali belum paham misteri kehidupan itu. Saudara-saudaraku, tahukah Anda bahwa hidup ini singkat, penuh tuntutan pertanggungjawaban kelak setelah kita mati. Saudara-saudaraku, tuntutan dan dakwaan ilahi yang terutama adalah pertanggungjawaban atas hutang-hutang dosa kita. Saudara-saudara, hutang dosa ini harus dibayar sebelum kita mati. Saudara-saudaraku, pengampunan dosa berlaku selama dan ketika manusia itu hidup. Setelah mati kita menghadapi tuntutan dan tanggung jawab terhadap utang dosa itu di pengadilan tahta putih besar ilahi. Saudara-saudaraku, kitab suci berkata bahwa setiap manusia berdosa di mata Tuhan, dikandung dalam dosa, dilahirkan turun-temurun di dalam dosa, dan lahir dalam dosa. Disinilah kita berada, dalam lingkup dosa. Saudara-saudaraku, bukankah perbuatan baik saya, amal saya, amal saleh saya adalah upaya sempurna untuk membayar hutang-hutang dosa saya? Bukankah itu tiket saya ke surga? Saudara-saudaraku, pengampunan dan pemberesan dosa bukan wewenang kita. Dosa adalah pelanggaran terhadap Allah. Kata kitab suci, bila kita bersalah biasa, kita dapat bereskan dengan permohonan maaf, ataupun kita bisa tempuh lewat jalur hukum. Saudara-saudaraku, maka dengan kompensasi hukum, kesalahan kita selesai. Saudara-saudaraku, tetapi dosa adalah wewenang Allah. Kita harus berurusan dengan Allah untuk membereskannya agar kita beroleh pengampunan. Saudara-saudaraku, dosa telah merusak gambar Allah, citra Allah pada diri manusia. Hilangnya kemuliaan Allah. Saudara-saudaraku, bayarannya, tebusannya adalah penderitaan dan siksaan terhadap diri manusia suci bernama Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, ini gambaran yang real, sebuah indikasi bahwa kerja pengampunan dan penebusan dosa itu hanya Allah yang sanggup mengerjakannya. Bayarannya, taruhannya, tebusannya begitu mahal adalah nyawa Allah Sang Halik, Sang Putra Allah Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, manusia tidak sanggup membayarnya sebab bukan domain manusia, dan memang tak mungkin pengampunan dan penebusan dosa dilakukan dengan upaya manusia, dengan perbuatan baik sekalipun. Sebab semua manusia adalah pendosa dan tercemar oleh dosa. Saudara-saudaraku, sampai di sini kita paham mengapa Yesus menderita sengsara dan terhukum mati di kayu salib. Seharusnya kita yang berhutang dosa menanggung sendiri hukuman mati karena kita berbuat dosa. Saudara-saudaraku, tetapi Allah mengasihi kita. Ia rela mati ganti kita. Saudara-saudaraku, menebus kita, menjadi pembayaran atas dosa-dosa kita, supaya kita selamat dan tidak ada di neraka. Saudara-saudaraku, Alkitab berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudaraku,
pengampunan dosa cuma ada dalam satu jalan, hanya melalui Yesus Kristus. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, setelah Yesus mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan segala hutang yang oleh ketentuan hukum mendakwa mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Saudara-saudaraku, lantas bagaimana caranya supaya kami dan saya beroleh pengampunan, bebas dari penghakiman dan penghukuman? Saudara-saudaraku, saya mengasihi Anda, percayalah kepada Yesus. Saudara-saudaraku, katakan begini: Tuhan Yesus, saya orang berdosa. Aku percaya kepada pemberitaan firman-Mu. Siang hari ini saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudaraku, berikutnya saudara bisa bersekutu dengan orang-orang percaya. Saudaraku, usai program ini, saudara dapat diskusi dengan kami. Inilah hak jawab kami untuk meluruskan berita-berita yang disampaikan secara sewenang-wenang. Saudara-saudaraku, oleh segelintir orang sebagian pihak. Saudara-saudaraku, hari ini apa yang saya dapat bantu buat saudara? Mungkin saudara sakit, mungkin saudara terikat dengan santet guna-guna, sihir, gendam, hipnotis. Saya mau mendoakan saudara supaya saudara sembuh dan pulih, dapat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amin.